اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kita bersama pemateri kita Bapak Dr. Andes Haji Iswan Muhammad Isa. Dalam kajian kita kali ini kita sering mendengar di media ataupun ceramah-ceramah para ustadz yang menyatakan bahwa setiap orang berbuat dosa itu meninggal, mereka akan dikuburkan dan akan mendapat siksa kubur. Bagaimana Al-Quran menjelaskan ini, Pak Iswan? Makasih, Pak Ripin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Pak Ripin tanyakan tadi sebenarnya ini sering juga menarik. Ini sering dibahas juga oleh kajian-kajian oleh teman-teman. Namun sebelum saya melanjutkan, saya pengen menjelaskan dulu kita harus membedakan dua keadaan. Keadaan maksud saya dua keadaan itu, keadaan sebelum kita wafat di mana jiwa meninggalkan jasad kita, dan keadaan di mana kita seseorang setelah wafat. Artinya setelah meninggalkan fisik gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika yang sering dikatakan roh itu, yang roh katanya itu meninggalkan jasad fisik. Nah, jasad fisik ini dia terkubur, artinya terkubur atau dikubur. Nah, ini yang kita sebut manusia, seseorang meninggal itu dikubur. Nah, sebenarnya istilah kubur ini di dalam bahasa Arab, kubur ini, kabara ini sebenarnya tempat memendam sesuatu, tempat menyimpan sesuatu, tersimpan. Nah, dengan pemahaman ini artinya istilah terkubur atau dikubur ini sebenarnya bukan hanya sekedar yang kita pahami sekarang di pekuburan yang ada ini, di pekuburan umum, tapi semuanya bisa terkubur. Bisa terkubur di laut, bisa terkubur di udara, bisa terkubur astronot misalnya, bisa terkubur di mana, di ruang angkasa, bisa terkubur di dalam perut ikan, di gua dan lain sebagainya. Nah, jasad fisik yang terkubur ini dia berproses sesuai dengan hukum-hukum wujud material terhadap dunia fisik. Nah, dia ini terurai. Nah, dengan perkataan lain, setelah kita meninggal, setelah nap psikis yang sehari-hari walaupun keliru itu disebut roh itu meninggalkan jasad, jadi sudah tidak ada lagi hubungan antara naf yang memiliki kesadaran yang keluar ini dengan jasad yang kita kubur. Nah, ini versi Al-Qur'an. Artinya jasad ini sudah mengalami kematian fisik dan dia tidak berfungsi lagi. Sehingga yang berfungsi itu nanti kita lihat itu naf yang sudah keluar di dalam jasad fisik yang sudah mati ini, gitu itu Pak Revin. Bagaimana kita menanggapi cerita-cerita tentang apabila mayat dikubur tuh dia masih mendengar langkah-langkah para pelayat. Ya, artinya yang terakhir ada yang ada yang dia masih mendengar langkah yang terakhir begitu dari orang. Nah, kalau ini secara logika, kita tidur aja enggak dengar, kita tidur, naf psikis kita masih ada di dalam fisik, tapi kita tidur, manam, itu kita mendengar saja kita enggak bisa, apalagi sudah meninggal begitu, sudah mati itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat Al-Qur'an,
Jadi seseorang yang mati ini kan nanti dibangkitkan setelah kiamat. Artinya roh atau naf yang keluar tadi, yang keluar dari fisik ini baru dikembalikan kepada fisik yang akan ditata Allah lagi itu setelah terjadi peristiwa kiamat gitu. Ini yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an gitu setelah peristiwa kiamat. Nah, kalaulah seseorang yang dikubur itu katanya dia bangun, dia mendengarkan apa? Dia mendengarkan suara-suara ini, berarti konsekuensi logis daripada itu berarti kan nafnya harus kembali. Nah, kalau naf kembali ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Nah, naf kembali pada hari kiamat ini dapat kita lihat di dalam surah Yasin ayat 12 itu Allah menyatakan, Allah berfirman, qalu ya wailana memba'atsana mimmarqadina. Berkatalah mereka pada waktu itu, celaka kami. Siapa yang membangunkan kami? Memba'atsana. Siapa yang membangkitkan kami? Mimmarqadina, dari kardina, dari tempat tidur kami. Jadi sebenarnya itu bukan tempat tidur. Kata itu bermakna ketenangan, kesunyian, kesepian. Nah, artinya ketika dibangkitkan itu dia baru memiliki kesadaran. Artinya barulah naf yang keluar tadi dikembalikan. Nah, karena naf keluar kembali ini barulah dia sadar. Makanya dia mengatakan ketika di kiamat itu dibangkitkan itu dia mengatakan ya wailana, celakalah kami. Artinya baru dia sadar bahwa dia dibangkitkan oleh Allah. Siapa yang membangkitkan kami? Nah, ini yang dikatakan yang dikatakan Allah. Haza ma wa'adar rahman. Inilah yang dijanjikan Ar-Rahman. Artinya yang dijanjikan, kesadarannya dia ingat lagi pada waktu di dunia bahwa inilah yang diceritakan bahwa nanti kamu akan dibangkitkan segala. Nah, kemudian wasadaqar mursalun. Benarlah apa yang dikatakan oleh para rasul. Nah, ini jadi artinya manusia itu setelah dibangkitkan itu barulah dia diproses, dihisap, ya kan? Setelah mengalami proses yang jauh, barulah manusia itu dihisap baru ditimbang. Kalau banyak baiknya, maka dia beruntunglah selamat. Kalau banyak jahatnya, kejelekannya, maka dia termasuk orang yang rugi. Nah, ini disampaikan juga Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 8 ayat 9 itu, wal waznu yauma izinil haq wa man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina anfusihum khasirun anfusihum bima kanu bi ayatina yuzlimun. Jadi apabila nanti dia dihisap apabila kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya, mereka itulah orang yang muflihun, beruntung. Ketika kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya, nah mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi, apa yang Al-Qur'an sampaikan tadi, itu menunjukkan bahwa kebangkitan, kembalinya kesadaran di dalam fisik manusia yang sudah meninggal itu terjadi setelah hari kiamat. Nah, oleh sebab itu ketika kita meyakini bahwa di dalam kubur itu fisiknya disiksa segala, nah ini menyalahi informasi-informasi yang disampaikan oleh Al-Qur'an sebagaimana ayat-ayat yang saya sampaikan tadi gitu. Bagaimana tentang ayat yang menyatakan bahwa Fir'aun itu akan disiksa, Pak Iswan? Nah, itu kan kata kita, Fir'aun disiksa, digebukin, itu kan artinya disiksa dalam makna apa? Yang kan tadi saya katakan bahwa
manusia tidak disiksa secara fisik. Nah, kalau kita lihat informasi ini bisa kita lihat di surah Al-Mu'min, itu ada di ayat 45 dan di ayat 46. Di situ Allah mengatakan bahwa di situ mengatakan wahaka bi'ala fir'aun su'al azabin nar. Jadi dan Fir'aun berserta pengikutnya itu akan dikepung oleh azab, oleh azab katanya, finnar, oleh azab api. Nah, terus ya'riduna 'alaiha uduwwan wa 'asyian. Jadi mereka akan yu'radu. Yu'radu itu bukan disiksa secara fisik. Yu'radu itu artinya dimunculkan, dinampakkan. Artinya digambarkan kepada Fir'aun. Kepada Fir'aun digambarkan itu bahwa digambarkanlah sore, pagi dan sore dan petang itu tentang keadaan-keadaan digambarkan itu dinampakkan neraka oleh Allah. Artinya dinampakkan. Bukan Fir'aun disiksa, kan situ ayatnya kan dinampakkan. Kemudian nanti kata Allah wa yauma yakunus sa'ah, ketika terjadi kiamat kata Allah, baru itulah Allah katakan adkhilu ali fir'aun, baru masuklah Fir'aun itu ke dalam neraka, ke dalam azab asyad dal azab, kepada azab pada azab yang asyad, azab yang sangat keras. Nah, ayat ini kan menjelaskan bahwa ketika Fir'aun itu setelah meninggal itu dia dinampakkan, digambarkan oleh Allah bahwa nanti akan ada azab-azab. Nah, ini yang dikatakan Allah. Dari ayat ini dapat kita pahami dan sangat jelas bahwa Fir'aun itu tidak disiksa secara fisik. Dan saat ini pun kita tahu bahwa Fir'aun fisiknya kan ada di Mesir. Nah, terus kalau fisik-fisik yang lain misalnya ada di gua, ada di perut ikan, ada di ini. Nah, ini tidak ada tidak secara fisik. Atau kalau mau sederhananya, ibaratnya kita mimpi ditempeleng teman, ya kan? Itu kan dalam mimpi. Tapi kan fisik kita kan tidak mengalami itu. Nah, ini yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an tentang apa yang Pak Arifin tanyakan tadi, Fir'aun itu kan disiksa gitu. Nah, siksa fisik seperti ayat yang tadi yang sudah ayat-ayat yang sudah kita uraikan itu bisa fisik terjadi setelah peristiwa selesainya penghisapan oleh Allah, sebagainya mana yang dimaksudkan di surah Al-A'raf ayat 8 dan ayat 9 tadi. Tapi kan Pak Iswan, hadis-hadis kan banyak menjelaskan tentang cerita-cerita ini. Bagaimana? Ya, memang banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini. Rasulullah berjalan di kubur, dia mendengar orang disiksa dan segala macam gitu. Nah, di dalam menjelaskan ini perlu kita menyikapinya dengan artinya kalau kita mau mengkaji ini secara akademik, secara Qur'ani, secara rasionalitas Qur'ani, kita harus mengkajinya dengan catatan tertentu. Nah, kalau saja misalnya pertama pada prinsipnya dulu bahwa Al-Qur'an adalah sumber primer. Sedangkan yang lain, hadis dan di bawahnya adalah sumber sekunder. Artinya seluruh berita informasi yang di bawah di luar Al-Qur'an itu harus dicek dengan Al-Qur'an, sebagaimana yang sudah kita jelaskan awal-awal untuk menentukan kebenaran itu gitu. Karena hadis tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an. Nah, itu yang pertama. Jikapun kita di dalam jika kita menganggap apa yang ditulis oleh ditulis oleh Bukhari, Muslim yang sudah dikatakan sahih itu kita tidak mau menggagu-gugat lagi. Nah, kita harus informasi yang
jelas. Artinya yang jelas, jangan sampai informasi itu bertentangan. Jadi misalnya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan fisik, tapi itu adalah siksa-siksa atau azab yang diterima secara non fisik, secara non fisik, sebagaimana yang tadi saya katakan, kita mimpi fisik kita tidak terganggu, tapi kita bisa merasakan siksa kesakitan, kita terbakar, ditempeleng atau digigit binatang, kita betul-betul merasakan. Kita tahu itu mimpi kan setelah kita bangun kan, Pak Arifin. Nah, kita bangun gitu. Nah, mungkin bisa dipahami dari sisi itu. Tapi kalaupun rujukan ini kita paksakan, dia akan bertentangan lagi dengan surah yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Karena Allah menjanjikan azab manusia itu nanti akan dibalas setelah ada perhitungan hisab. Nah, oleh sebab itu kita harus dalam hal ini memerlukan penjelasan-penjelasan yang memang benar-benar komprehensif, koheren, saling mengandaikan, terus logis, rasional, sehingga tidak ada ambiguitas di dalam pemikiran-pemikiran kita, di dalam kita berakidah, di dalam kita meyakini sesuatu yang disampaikan, baik yang disampaikan oleh Allah maupun yang disampaikan oleh Rasulullah maupun para ulama-ulama pendahulu kita. Nah, itu bagaimana kita menyikapi hadis-hadis sebagaimana yang Pak Arifin tanyakan tadi. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil, Pak? Kalau kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa itu tidak diragukan lagi, sudah dapat kita pastikan bahwa siksa fisik di dalam siksa fisik setelah kematian sebelum kiamat itu, yang kita kenal dengan siksa kubur itu secara fisik, ya itu tidak ada gitu, tidak ada, karena sesuai dengan apa yang sudah kita pahami dari Al-Quran tadi. Nah, kalaupun yang tadi saya katakan kita menganggap itu ada, itu harus kita pahami sebagaimana Allah memberikan contoh kepada Fir'aun tadi, ya. Kita dinampakkan, artinya digambarkan, ya kan? Dinampakkan, digambarkan, nanti neraka kayak gini loh. Nah, itu saja kita sudah mungkin kita ketakutan gitu kan. Nah, ini yang dapat saya simpulkan. Artinya pertama, tidak ada siksa fisik. Kalaupun kita mau merujukkan berbagai hal itu, nah itu kita bisa menarasikannya lebih komplit. Bagaimana kita memahami sebagaimana Allah menjelaskan kepada Fir'aun tadi. Fir'aun hanya dinampakkan saja, bukan fisik Fir'aun yang digebukin, yang disiksa gitu. Saya kira itu yang dapat kita simpulkan daripada tema 50 ini. Saya kira itu, Pak Rifin. Demikian para pemirsa, atas keterangan atau uraian-uraian hikmah yang diberikan oleh Pak Iswan terhadap kajian kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, sampai jumpa di episode akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.